Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa ba'du. Faqalal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Soal ilaman yunsabu ma dzakartahu fi maknal istiwa'i wal yadaini wal ayuni. Soal dinisbatkan kepada siapa keterangan mengenai makna istiwa, kedua tangan dan mata. Jawab, yunsabu dzalika ila jumhuris salafi. Jawab, pendapat yang telah dijelaskan adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Wa amal kholafu pa aktsaruhum yupassirunal istiwa'a bil istila'i. Dan adapun mayoritas ulama kholaf, kebanyakan dari mereka menafsirkan istiwa dengan istilah menguasai. Wal yada bin ni'mati. Yada yakni tangan ditafsirkan dengan nikmat. Awil kudrati atau kekuasaan. Wal ayuna bil hifdi. Sedangkan menafsirkan mata, ain, ayun, dengan penjagaan wariayati dan pengawasan wadalika litawahumi kathirin minhum annaha in lam tu'awwal wa tusrof an dohiriha au hamatit tashbiha. Oleh karena itu sebagian dari mereka mengira andaikan semua itu tidak ditakwilkan dan dilarikan dari makna dohirnya, maka akan berimbas pada kerancuan. Wa qadit tafaqal fariqoni ala annal musyabbiha dhalun. Dan sungguh ulama salaf dan ulama kholaf ini sepakat bahwa orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya itu sesat. Wa ghayruhum yaquluna innama tuhimut tashbiha laulam yadullal aqlu wa naqlu ala tanzihi. Selain mayoritas ulama kholaf berpendapat bahwa tasbih itu bisa terjadi jika dalil-dalil akli dan nakli tidak menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan. Paman syabbaha pamin nafsihi utia. Barang siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kesalahannya sendiri. Soal kaifa nuthbitu syai'an thumma naqulu al kaifu fihi majhulun. Soal bagaimana kita bisa menetapkan sesuatu akan tetapi kita mengatakan al kaifu fihi majhulun, praktek dalam hal ini tidak diketahui. Jawab, hada ghairu mustagrobin. Jawab, hal yang seperti ini sudah tidak asing lagi. Fa inna na'lamu anna nufusana mutasifun bisifatin kal ilmi wal kudrati wal iradati. Karena sesungguhnya kita yakin bahwa diri kita memiliki sifat seperti ilmu, kudrah, iradah, mengetahui, kuasa, dan kehendak. Ma'a anna la na'lamu
kaifiyata qiyami hadhihi sifati biha, serta kenyataannya kita tidak mengetahui cara melekatnya sifat-sifat tersebut pada diri kita. Bal inna nasma'u wa nubashiru wala na'lamu kaifiyata husulis sam'i wal ibsori. Tetapi kita bisa mendengar dan melihat, tapi kita tidak tahu bagaimana cara dihasilkan pendengaran dan penglihatan. Bal innana natakallamu wala na'lamu kaifa sodaro minnal kalamu. Kita bisa bicara, tapi kita juga tidak tahu bagaimana pembicaraan itu bisa keluar dari mulut kita. Pa'in alimna syai'an min dalika faqad gobat anna asya'u. Jika kita tahu satu hal saja, maka sungguh masih banyak lagi hal yang tidak bisa kita ketahui. Wa mithlu hada la yuhsa. Dan semisal ini ada banyak sekali hingga tak terhitung. Fa idza kana hada fima yudofu ilaina fa kaifal halu fima yudofu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jika yang disandarkan kepada kita saja kita tidak tahu, apalagi yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soal ayul madhabaini arjahu. Soal dari kedua mazhab salaf dan kholaf, manakah yang paling kuat? Jawab madhabus salafi arjahu li'annahu aslamu wa ahkamu. Jawab mazhab salaf yang lebih kuat. Li'annahu aslamu wa ahkamu, karena lebih selamat dan lebih bijaksana. Wa amma madhabul kholafi fa innama yasugul akhdu bihi inda darurati. Sedangkan mazhab kholaf hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Wadalika fima idha khusyiya ala ba'dil nasi in lam tu awal lahum tilkal kalimu an yaqo'u fi mahwati tashbihi. Yakni jika dikhawatirkan apabila kalimat-kalimat tersebut tidak ditakwil, maka sebagian manusia akan terjerumus dalam kesesatan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Payu awalu lahum dalika ta'wilan sa'igon fil lugotil masyhurati, maka boleh ditakwili dengan takwilan yang diperbolehkan dalam bahasa yang masyhur. Wallahu a'lamu bishawab.